Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita belajar melalui video pembelajaran yaitu tentang fungsi kuadrat. Yang kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Ya, di mana di situ kita sudah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan 3 metode atau 3 cara, yaitu dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Sekarang kita lanjut materi kita yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, di sini ada pengertian dari fungsi kuadrat. Sebenarnya fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat itu hampir sama, yaitu sama-sama memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Cuman bedanya kalau dia persamaan kuadrat memiliki bentuk persamaan. Artinya persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan, sedangkan untuk fungsi ini tidak ada sama dengan 0 atau sama dengan konstanta, begitu ya. Di sini kita mau mencari nilai dari fungsi. Nah, beginilah bentuk umum persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari yang sebelumnya. Ya. Nah, kalau di sini di materi fungsi kuadrat memiliki grafik fungsi tersendiri. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Ya, bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi? Ada di sini langkah-langkahnya. Nah, yang pertama kita ketahui dulu jenis-jenis fungsi kuadrat. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke grafik fungsinya, kita ketahui dulu ada jenis-jenis fungsi kuadrat. Yang pertama, jika bentuk umumnya tadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana jika nilai B dan nilai C-nya sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan AX kuadrat. Nah, maka titik puncaknya nanti di titik 0,0. Yang kedua, jika pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana nilai B-nya bernilai 0, maka fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan AX kuadrat tambah C. Ya, jika X-nya sama dengan 0, maka titik puncaknya nanti di 0, C. Lalu yang ketiga, titik puncak ada di titik H, K, artinya di sembarang, ada nilainya nanti, misalnya 2,3, negatif 3,4, nah misalnya. Maka fungsi kuadratnya nanti menjadi Y sama dengan A kali X dikurang H pangkat 2 ditambah K. Nah, kita hubungkan, jika di titik H, K sama dengan minus B per 2A, negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, inilah nanti cara mencari titik puncaknya. Nah, sekarang setelah kita memahami jenis-jenis fungsi kuadrat, kita akan melukis grafik fungsinya. Bagaimana cara mencari atau menggambar grafik fungsinya? Yang pertama itu kita tentukan dulu sumbu simetrinya atau nilai X, di mana X sama dengan min B per 2A. Ya. Lalu yang kedua, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Ya, maka persamaannya nanti menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0.
Mengapa sama dengan 0? Karena Y-nya tadi atau nilai fx-nya tadi kita misalkan adalah 0. Ya, lalu yang ketiga, menentukan titik puncak dengan sumbu Y. Nah, ini kebalikan dari nomor 2. Kita misalkanlah X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan C. Nah, ini yang penting lagi, yang keempat, menentukan titik puncaknya. Untuk menentukan titik puncak, Y sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan dari jenis-jenis bentuk dari grafiknya. Yang ketiga tadi untuk mencari titik puncaknya adalah min B per 2A, minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Dapatlah kita simpulkan untuk mencari dari titik puncak adalah sumbu simetri. Ya, minus B per 2A itu tadi mencari sumbu simetri atau nilai X, Y. Di mana Y itu adalah minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, begitulah cara kita untuk menentukan titik puncaknya. Ya, kita cari dulu Ibu ulangi. Yang pertama, kita cari dulu sumbu simetri. Yaitu sumbu simetri itu sama kita artinya mencari nilai X. Ya, nilai X sama dengan min B per 2A. Nah, gitu. Lalu yang berikutnya. Nah, selain itu, ada ciri khusus dari grafik parabola. Dilihat dari fungsinya. Jika A-nya lebih dari 0, artinya koefisien dari si X kuadrat, maka parabolanya nanti terbuka ke atas. Dan sebaliknya, jika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Ya. Nah, yang kemarin kita sudah belajar tentang mencari diskriminan, di mana diskriminannya itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ya. Nah, kalau pada fungsi kuadrat ini, jika diskriminannya nanti lebih dari 0, ya lebih dari 0, maka memiliki fungsi kuadrat dua akar yang berbeda dan memotong di dua titik. Mengapa memotong dua titik? Karena X-nya berbeda. X1 dan X2-nya berbeda. Lalu yang kedua, jika diskriminannya nanti sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya memiliki dua akar yang sama. Sehingga kurvanya atau grafiknya hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Yang berikutnya, jika diskriminannya kurang dari 0, maka kurvanya tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Artinya tidak melalui sumbu X, tidak memotong sumbu X. Ya. Nah, inilah grafik fungsi persamaan kuadrat. Yang pertama, jika diskriminannya lebih dari 0, artinya A-nya juga lebih dari 0, maka grafiknya nanti memotong sumbu X di dua titik dan parabolanya terbuka ke atas. Mengapa terbuka ke atas? Karena A-nya lebih dari 0. Ya. Lalu untuk grafik yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0 dan koefisien dari si X kuadrat sama dengan lebih dari 0, maka ini nanti akan menyinggung sumbu X hanya di satu titik.
Ya, hanya di satu titik. Dan parabolanya terbuka ke atas. Nah, gambar yang ketiga, jika diskriminannya nanti kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0, bisa kita lihat grafiknya. Tidak mengenai sumbu X atau tidak memotong sama sekali sumbu X dan parabolanya terbuka ke atas. Lalu untuk yang koefisien X kuadratnya kurang dari 0, ya, artinya bernilai negatif koefisiennya, koefisien X kuadrat. Ini gambar yang keempat, diskriminannya lebih dari 0, A-nya kurang dari 0, maka akan memotong sumbu X di 2 titik, tetapi parabolanya terbuka ke bawah. Ya. Lalu untuk gambar yang kelima ini, grafik yang kelima, jika diskriminannya sama dengan 0, A-nya kurang dari 0, maka grafiknya nanti akan menyinggung sumbu X hanya di satu titik dan parabolanya terbuka ke bawah. Lalu untuk gambar yang ketiga, diskriminannya lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 0. Ini tidak mengenai atau tidak memotong sama sekali sumbu X dan parabolanya terbuka ke bawah. Nah, inilah grafik fungsi pada persamaan kuadrat, pada fungsi kuadrat. Ya. Nah, di sini ada buku berikan contoh soal tentang fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, yang pertama kita ketahui dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Nah, dari soal kita ini, nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya atau koefisien dari si X adalah negatif 1, dan C-nya adalah min 6. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan untuk mencari puncaknya, nilai puncaknya atau nilai Y-nya, yaitu rumusnya min D per 4A atau minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, sekarang kita tinggal menggantikan nilai B-nya, nilai A-nya, dan nilai C. Sehingga kita ketahui, dapat kita selesaikan nilai puncaknya atau nilai Y-nya adalah minus 23 per 4. Nah, setelah selesai menjelaskan sampai dengan ke contoh soal, ada di sini Ibu berikan sebagai latihan kalian menentukan nilai puncak dari fungsi kuadrat. Ya, ada di sini 4. Jadi kalian kerjakan. Ingat caranya, tentukan dulu nilai A, B, C dan kamu tinggal menggunakan rumus nilai Y, yaitu min D per 4A. Ya. Ya, cukup sekian dari penjelasan Ibu. Jika ada nanti kurang mengerti, kurang paham apa yang Ibu terangkan di video pembelajaran ini, bisa nanti ditanya pada saat kita masuk melalui video pembelajaran. Ya, demikian untuk hari ini. Dikerjakan latihannya dengan baik ya. Selamat pagi dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Tuhan memberkati.